apa? KPK kan sudah Prof Mahfud kemarin kan mengatakan ada dugaan markup itu urusan hukum, urusan KPK, biar aja. Semua yang ada indikasi itu kita dukung persoal itu untuk diperiksa gitu aja. Di perjuangan ya. Yang penting hari ini Sumpah Pemuda. Iya, Sumpah Pemuda. Ya kalau soal HUS saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal. 2015. Ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal. Apakah itu sudah saatnya? Apakah itu akan berikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu? Artinya, secara apa yang disampaikan Mbak Neng tadi, mengatakan bahwa iya, sesuatu yang itu melanggar hukum yang harus ditindaklanjuti. Sesuatu yang memang itu terbukti ada korupsi di situ, ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu. Begitu. sama ini kan lagi cuaca ekstrim. Nah, kalau dari BMKG, dari BNPB itu minta supaya kepala-kepala daerah ini juga siap siaga bencana. Nah, kalau dari kepala daerah PDIP itu seperti apa? Kan lagi ada konverda juga. Apakah itu jadi salah satu yang ditekankan supaya kepala daerah dari kader PDI Perjuangan ini siap bencana, kemudian juga ada persiapan-persiapan khusus di daerah? Iya, itu kan di komisi-komisi kita kan di dalam konpercap ada komisi politik, komisi organisasi, komisi program. Itu di komisi program selalu dicantumkan soal penanggulangan bencana itu bahwa setiap ada penanggulangan bencana daerah-daerah harus siap, baik logistik, baik itu setelah ya, pra, saat dan pasca. Itu biasanya kalau paskanya itu tentang kesehatannya dalam pengungsi, sampah-sampahnya itu tanggung jawab pemerintah daerah. Yang kita punya pemerintah daerah ya. Ya, 3 minggu yang lalu atas instruksi dari DPP PDI Perjuangan, pemerintah daerah Kabupaten Sleman yang di dalam hal ini berkaitan dengan bencana Merapi sudah melakukan siaga kedaruratan. Artinya dilakukan latihan-latihan kepada masyarakat supaya siap ketika nanti terjadi sesuatu hal terkait dengan Merapi. Ini sama diperintahkan juga kepada daerah-daerah yang rawan bencana. Semuanya sama, bahwa kepala daerah dari PDI Perjuangan harus mempersiapkan segala sesuatu kemungkinan terjadinya bencana alam. Nah, saya kira kuncinya ada di situ. Maka saya berasal dari DI, kami ikut menungguin, termasuk ikut mengikuti bagaimana kesiapsiagaan dari pemerintah Kabupaten Sleman terkait dengan bencana Merapi, dan mungkin juga akan di daerah-daerah lain yang mungkin itu terkait dengan tanah longsor dan mungkin juga kemungkinan tsunami, gempa, dan yang lain-lainnya. Demikian. Sekarang lagi ramai ada usulan Pak gelar pahlawan untuk Pak Hasto. Ini udah ngomong di beberapa media loh. Kalau pribadi, saya menolak keras. Ya kan, apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, membunuh jutaan rakyat Indonesia, udahlah melanggar HAM. Ya kan, membunuh jutaan rakyat, dan ada pelurusan sejarah, udahlah nggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional. Jadi pembahasan di DPP juga nggak sih Mbak Nik untuk isu itu? Jadi pembahasan di Komisi 10. Iya, karena ini berkaitan dengan Kementerian Kebudayaan, diajukan oleh Kementerian Sosial. Tentu ada beberapa hal yang perlu diverifikasi terlebih dahulu. Bagaimana nanti nasib para reformis ketika kemudian beliau diberi gelar pahlawan nasional? Berarti dia melawan pahlawan nasional. Ada kontradiksi yang tidak mungkin itu bisa selesai begitu saja. Pemahamannya juga menjadi nggak clear ketika juga di situ muncul nama-nama yang merupakan korban HAM pada saat itu. Nah, kemudian mereka yang menjadi korban ini harus bersama-sama menerima gelar pahlawan. Ini logikanya dari mana? Nah, saya kira ini juga perlu dikelirkan terlebih dahulu. Artinya Komisi 10 sendiri akan tindak lanjuti dalam rapat itu? Ya, Komisi 10 kan bagian dari ketugasan kami. Ketika sudah diusulkan oleh Kementerian Sosial, nah kemudian nanti ada pembahasan dengan Kementerian Kebudayaan berkaitan dengan pemberian gelar-gelar itu. Dalam hal ini Fadlizon kan menjadi bagian yang ada di dalam keputusan untuk menentukan gelar ini diberikan atau tidak. Begitu. Tapi kemarin pernyataan Ketua MPR Pak Muzani bilang kalau nama Soeharto itu sudah berisi lewat pencatatan MPR tahun sebelumnya.
pencabutannya waktu itu setahu saya belum mencabut terhadap pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan. Baru ada beberapa poin, saya belum saya tidak tuntas secara keseluruhan, tetapi belum ada poin-poin yang kemudian bisa merubah untuk kemudian beliau bisa menjadi pahlawan nasional. Ada hal-hal tertentu yang pasti masih harus dipertimbangkan. Demikian. Kalau ketua DPD Jateng udah nggak sih? Ditunggu. Urusan sejarah lah. Oke. Ini dari Sumpah Pemuda.